Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng Bapak Kiai Mukhlas Rasid ingkang sampun maringin maidhah hasanah ilmu tauhid sampai tingkat makrifat. Saya kira yang hadir semua juga saya hormati. Ini harus pakai tasdik, iman, membenarkan segala firman Allah. Kalau pakai akal jarang yang masuk. Dan yang saya tanyakan bab sholat sampai tingkat makrifat, dan situ ada singgung salah satu surat Asy-Syamsi ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan atau mewahyukan pada jiwa hamba-hambanya dengan kefasikan dan ketakwaan. Salah satu ayat ini menjelaskan sebagian ahli tafsir bahwa Allah itu maha tahu makom-makom seorang. Dan saya tanyakan, untuk sholat mencapai tingkat makrifat itu di mana bedanya syariat dan makrifat? Dan yang kedua, menurut kitab Al-Hikam, kalau kita belum sampai makom tajrid, masih di makom asbab, kita paksa untuk makom tajrid, apakah itu bukan dari bagian syirik kholfi atau syirik yang halus? Terima kasih Pak Kiai, mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah lebih tahu di antara kita sebagai hamba kita ada di makom mana. Karena Allah lah yang memproses kita dari makom ke makom. Ketahuilah Bapak Ibu, makom di dalam hikam ada 3. Ada makom muhadharah, makom mukasyafah, makom musyahadah. Makom muhadharah itu didominasi oleh golongan kita yang masih ada di kelas syariat saja. Makom mukasyafah itu didominasi kita yang sudah sampai ke thariqah mu'tabaroh. Makom makrifat, makom musyahadah, makom di mana kita sudah duduk di hakikat menuju makrifat. Ini makom musyahadah nanti. Lah, yang ditanyakan yang pertama adalah perbedaan antara makom syariat sampai makom makrifat. Nyun sewu, proses kita semua sebagai manusia pasti dimulai dari syariat. Tandanya kita ketika beraktivitas apapun, lebih-lebih waktu sholat, ini tanda sederhana, hati kita selalu lalai pada Allah. Sebab apa? Nah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Karena di dalam hati kita antara Allah dengan ruh itu ada penghalang, ada hijab. Apa penghalangnya? Syahwatud dunya, alhaakumut takasur. Jikalau hati ruhaniyah bermegah-megahan dengan khayatat dunia, kehidupan kesenangan duniawiyah mewah, hati lo bukan jasad lo Pak ya. Kalau jasad nggak ada masalah. Man arada dunya fa'alihi biilmin. Allah nggak melarang kita kaya, Allah nggak melarang kita punya jabatan, mulai RT, RW, kadus, kades, bupati, gubernur, presiden, perlu itu umat Islam. Tapi cukup secara jasmaniah. Ruhaniyah jenengan mestinya harus kenal Allah, biar tidak dolim,
biar tidak, mohon maaf, berlaku tidak amanah. Itu. Jadi cirinya kita adalah ketika saat kita masih di proses Allah di syariat, cukup kita melihat waktu sholat kita selalu lalai pada Allah. Lalai. Sebab kita itu bermegah-megahan, ruhaniyah kita itu mencintai kesenangan dunia. Siapa yang bermegah-megahan bertambah nemen terhadap kecintaan terhadap duniawiyah, hati ini ruhaniyah bukan jasmani, maka akan menjadikan lalainya hati pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai ngertos, sampai maut, sampai mati. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan Allah juga mengatakan fawailul lil musallina alladzina hum ala salatihim sahun. Bahkan juga Allah bersabda wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa, kata Allah, innal insana sak temene akeh manungso iku lafi khusrin, di dalam kerugian besar. Waktu demi waktu, jam demi jam, detik demi detik, 24 jam, satu hari satu malam, hati kita selalu melalaikan Allah Subhanahu. Yo itulah orang yang merugi, kecuali illalladzina amanu wa amilus, kecuali orang yang sudah beriman mengikuti kanjeng Nabi di dinul haq, lalu berkholwat, lalu dia itu melakukan uzlah, melakukan peperangan terhadap nafsu dalam diri kita dengan istiqomah. Wa amilus solihah, gak mung iman tok tapi yo berlaku praktek, dikiri digecoi, ya. Ruhaniyah selalu ingat pada Allah, itulah wa amilus solihah. Bon, itu yang pertama, tanda, ya. Lah tanda kita ketika saat sudah di jalur makrifat bagaimana? Ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, nyun sewu, segala apa yang muncul dan timbul dari diri kita, si arif atau pada makhluk yang lainnya, imannya si arif itu tidak beriman pada makhluk yang bisa melakukan. Bal yusyahiduna, balik beliau itu bersaksi, melihat, beriman, annal fa'ila, sesungguhnya yang menjadi penggerak, sesungguhnya yang menjadi isim fa'il, sesungguhnya yang menjadi subjek, wallahu ta'ala. Ati kono rasa sambung menyang Allah ingkang agawe. Yang ketiga, tatmainnul qulub, hati selalu damai dan tidak mudah gelisah, gak mudah takut, gak mudah khawatir dengan apapun yang akan diterjadikan Allah. Bon, itu pertanyaan pertama, tanda makrifat. Terus pertanyaan yang kedua tentang apa namanya makom sabab dan makom tajrid. Apakah itu bisa dikatakan sebagai barometer sing tajrid itu bisa mengenal Allah? Belum, Pak. Sekarang kita urai apa sih makom sabab itu. Makom dimana ketika jenengan mencari ma'isyatu dunya, leren kerja, leren kerja itu, kita masih ada kerjaan. Kalau jadi pedagang, kebutuhan urusan dunya lewat dagang, tani, PNS, apapun, iku asbab, niku makom sebab. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah kita jatuhnya di mana? Ingat Allah apa enggak? Satu, makom tajrid iku makom apa?
Makom di mana jenengan ini punya karomah, dengan karomah itu ma'isyatu dunia jenengan gak usah kerja, uang datang sendiri. Itu makom tajrid. Entah sampai niku wiritan apa, akhirnya air saja ditiup, dikasihkan yang sakit jadi ini masih di dalam alam mukasyafah, Pak, masih di dalam makom mukasyafah, makom tajrid. Tinggal pertanyaannya, ruhaniyah kita jatuh di mana? Apakah jatuh di makrifat Allah, mingkol bin zahidin, atau imannya pada makhluk, mingkol bin rohibin? Terserah. Kalau ruhaniyah sampean itu ketika di asbab ataupun tajrid kok yo jatuhnya iman sampean itu hanya Allah, maka sama antara sabab dengan tajrid. Sabab dengan tajrid itu membedakan di mata pandangan manusia, tapi musyahadah ini tidak ada bedanya. Antara di sabab atau di tajrid bisa itu terjadi. Kekasih Allah itu tidak hanya diduduk di tajrid, kadang-kadang diletakkan di sabab. Paham nggih? Tapi nang ngene tajrid sampean ya kudu duwe wiritan, Pak. Akhirnya Anda dikerubung karomah, dengan karomah itulah Anda mudah mencari ma'isyatud dunya, kebutuhan dunia. Tapi ingat, jikalau jenengan ini tidak masuk di dalam ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat, mohon maaf, tidak akan pernah ruhaniyah itu imannya jatuh pada Allah di segala hal aspek apapun. Mesti kita masih ngaku. Inilah Pak persoalannya ini. Oleh sebab itu panjenengan yang dikasih Allah karomah, jangan bangga dulu. Itu anugerah Allah yang bersifatkan duniawiyah. Makhluk dari anugerah yang bersifatkan ukhrawiyah, ar-Rahman ar-Rahim ukhrawiyah, ar-Rahman duniawiyah. Caranya bagaimana? Ikutono Kanjeng Nabi, ojo syariat tok. Sak hakikati Kanjeng Nabi jenengan dereake, sebab jenengan nek dereake kanthi sempurna. Terusnya ayat surat Ali Imran 31, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kau akan cintamu diterima Allah sebab hatimu telah melepaskan cinta yang sebelumnya, cinta pada kesenangan kehidupan dunia dilepaskan, baru diterima Allah cintamu dan kau dijadikan sebagai kekasih. Barulah Anda meletakkan syirik khafi. Apa syirik khafi? Syirik sing lambut. Contoh, saya beriman rasa manis datangnya dari jeruk. Ini syirik khafi. Kita umat Islam di jalur syariat dikenalkan syirik jali saja, syirik yang jelas-jelas. Tapi syirik khafi tidak pernah dibuka, sebab itu tempatnya di pelajaran hakikat menuju makrifat. Seperti ini gambarannya secara mudah, Pak. Syariat itu adalah sepeda tumpaan, thariqah jalan aspal, hakikat adalah tujuan Anda dari rumah ke sini itu tujuannya apa? Oh, ngaji. Oke, kalau sudah di sini nyampe di sini terus ngaji. Inilah makrifat. Nyatanya makrifat itu adalah hakikat. Nyatanya hakikat adalah makrifat. Oke, ada lagi. Ya. Siapa lagi? Dipandu panitia. Monggo panitia. Meh di syuting ya Pak Yai. Nggih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngamburu niki Pak, pertanyaan ya kalau pancen goblok lah istilahnya kanggo bahasa Pemalangan mawon. Ya Iji. Pak Yai. Barang delengke keterangane Pak Yai nyong tak pikir-pikir kok paling banter nomor 1 anjuk nomor 2 Pak. Syariat dengan torikot paling banter. Jadi Paling. untuk apa itu hakikat dan makrifat kok masih jauh. Kayangnya udah nyontok pame kabeh ndean. Wong ini wong bener. Contohnya apa Pak? Contohnya menawi sholat kadang-kadang kula amane sholat piyambakan Pak. Kadang-kadang kok kira rakaat kepira ya. Nah, berarti kan pikirannya itu masih ke situ. Ya apa ora? Betul. Rata-rata kayak kuwi secara jujur Pak. Aja nyong kadang-kadang imam masjid salah kok. Berarti kan ininya belum masuk ketiga. Saya rasa kok begini Pak, seperti dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah yang mengandung kekuatan yang luar biasa, di mana surat Al-Baqarah ayat kedua dan ketiga bahwa Al-Quran itu adalah isinya apa itu namanya tidak diragukan lagi. Betul. Bagi orang yang takwa, Orang yang takwa. alladzina yu'minuna bil ghaib, maaf, Zalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Lah orang yang takwa itu apa? Yang ketiga ya Pak. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Nyong ngerti kuwi tok Pak. Orang yang bertakwa adalah orang yang percaya kepada yang gaib. Allah. Ya, karena Allah ora katon gaib nyong nyembah ngel kayak gitu ya Pak ya. Ora katon lah secara mata ini, karena mata hati saya loh Pak. Belum yang ketiga dan belum yang keempat. Cih. Ya Pak ya. Cih. Niki ya yang ilmu dangkal kata sekolah. Ji. Terus apa Pak? Yang kedua melaksanakan sholat. Melaksanakan Dan yang sholat. terakhir adalah memberikan sebagian rezeki Zakah. Nggih. kepada Allah. Lah saya ingin yang kedua, yang ketiga, keempat berat banget Pak. Nah ini, lah ini iya Pak udah nyontok asli akeh. Lu urung karuan kok. Padahal maaf Pak, niki Pak Yai juga Pak Lurah Pak. Masalahnya jadi sami-sami Pak Lurah. Jadi tahu ilmunya Pak Lurah seperti apa. Beda lurah jenengan karo lurah ye. Iya. Lurah kiye jadi lurah orang bayar tapi diangkat rakyatnya Pak. Sampean bayar nyong. Mudah-mudahan melalui pengajian kiye malam ini ya bisa menjadi sampel atau contoh. Amin. Sedikit bahasa sana Pak, bahwa kita tidak tahu kapan mati ya Pak. Saya ingin yang ketiga yang keempat itu bagaimana caranya. There is nothing as sure as death. Tidak ada sesuatu yang seyakin kematian, bahwa kematian itu yakin. Ada yang orang yakin kematian? Yakin kabeh mati. Makanya pengajian malam ini sangat berharga Pak buat saya. Terus terang aja, sangat berharga buat saya. Mbusing Pak Lurah, benar orang ngerti yang orang paham. Ya. Mudah-mudahan pengajian malam ini Pak Lurah benar bersama-sama 1, 2, 3, 4. Amin ya rabbal alamin. Amin. Begitu Pak Yai, jadi ternyata bahwa ayat 1, ayat 2 dan 3 dari Al-Baqarah tidak cukup ya Pak. Artinya pengertian saya kok sampai di situ, belum sampai ke mendalam. Apa gue berarti 3 dan 4. Pertanyaannya gimana Pak? Pertanyaannya bagaimana Pak caranya supaya saya bisa mencapai yang ketiga dan keempat. Men ya jangan sia-sia kita hidup, kapan mati tidak membawa 3 dan 4. Nah, saya inginnya begitu maksud saya. Makanya Pak Yai nyuwun agungnya pangapunten yang kata Sami-sami. nggih, kula saking Pemalang barangkali bahasane gonyag-ganyuk ya ngampurane sing akeh. Siap. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dzalikal kitabu la raiba fih. Bagi siapa? Firman ayat Allah itu enggak ada yang bersifatkan mamang, enggak
maka ada sifat mamang keraguan-raguan bagi siapa? Hudalil muttaqin. Menjadi petunjuk ayat ini hanya bagi mereka yang bertakwa. Bertakwa. Terus definisi takwa bagaimana? Kita sering mendengarkan di khotib-khotib Jum'ah, khutbah Jum'ah, tinggalkan seluruh larangan, jalankan apa yang diperintah. Loh, ikut takwa. Tapi ketahuilah, tadi saya katakan ada perilaku jasmani, ada perilaku roha. Kita di dalam dididik di dalam Al-Quran lewat kalimat tauhid la ilaha illallah, syariat zikirnya jahri, la ilaha illahua. Di dalam torikoh kita munculnya zikir sirri atau zikir khafi, diucap di dalam hati. Nah, di dalam hakikat kita diajarkan dalam Al-Quran kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal, zikirnya sirul asrar. Nah ini yang belum dibuka, jahri sirri sirul asrar la ilaha illa ana, muncullah zikir fana'u zikir makrifat. Kira-kira gak munting ah aku bahas iki kok, tapi tak kenal no. Munting-munting gak apa-apa, kalau layangan munting diluk, munting sini diluk sih gak apa-apa ya? Ya. Gak apa? Ya. Oke. Tadi mulai awal tak gagas tentang iman atau rasa merasakan kehadiran Allah. Karena Allah dekat pada kita, anta kamu, engkau, berarti di depan. Kalau huwa jauh, dia lah jauh toh. Kalau anta berarti anjenengan nek wis menjalankan zikir la ilaha illa anta, bukan diucap tapi dirasa, diimani. Rasa itu iman. Hati meyakini yang menggerakkan saya itu adalah Allah, yang ada di dalam dan di luar saya, berarti jenengan sudah berhakikat. Cuman ilmunya ada, nggak ada batasnya. Tadi saya mengatakan ringkes pun ini coro jalan tol. Umpama saya bahas mulai dasar tauhid, dasar tok 15 hari 15 malam gak mari. Udah, saya membahas tentang dasar tauhid ajaran dinul haq itu setiap bulan Ramadan, dimulai 1 hari sebelum Ramadan saya buka langsung di pondok pesantren Miftahul Ulum sana, pondok saya Jaya Baru. Bagi jenengan ada yang berkeinginan silakan menginap di sana gratis. Iya, sampean gak usah mikir buka sahur tidure wis gak usah. Semua ini datangnya dari Allah, bukan dari saya. Cuman Allah mengizini bertajalli terhadap diri saya lewat hasil-hasil saya jadi lurah. Akhirnya untuk umat bisa sak Mojokerto lurah sing gak duwe omah iku lho tok hak omah iki digaekno jamaah mboten saged damel dhewe. Estu sampean tanya istri kula, sedangkan anak saya 7 nercalai 2 tahun meteng, 2 tahun meteng, 2 tahun meteng. Padahal jarang ketemu. Ngeten iki pulang, Dik nutul, lho mboten. Gak sengaja lho dadi. Pun kok belakrak tutuk kuno saya. Dah kembali. Jenengan terasa atau tidak terasa ketika saat saya giring langsung ringkas di dalam hakikat itu tadi, berarti jenengan sudah duduk di sini. Lah disinilah cara untuk bertakwa secara ruhania.
Ingat satu ayat, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih. Tidak hanya ittaqullah, tak, enggak. Ada terusnya, haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum. Kalau takwa Pak, ojo secara dohir tok Pak. Menjalankan sholat jangan jasad saja. Menjalankan memberikan zakat jangan jasad saja. Puasa jangan jasad saja. Haji bagi yang sudah mampu jangan jasad saja. Sakruhnya apa? Hakikatnya sholatnya ruh, zakatnya ruh, puasanya ruh, hajinya ruh. Nanti tak bahas dasar itu sasi Ramadan jenengan nek kerso sampai mriko. Penak toh? Mungkin 15 hari 15 malam. Habis sisa kita ngaji Ihya, nanti malamnya langsung dasar tauhid. Kalau mau, kalau nggak mau ya nggak apa-apa toh. Saya nggak nyala. Lah kalau nggak ada waktu, lewat live YouTube langsung kula live dari rumah bisa langsung ikuti. Pun. Maka haqqa tuqati, takwamu yang sebenar-benarnya takwa. Berarti ruhaniyah kita harus bertakwa juga. Apa takwanya ruhaniyah? Ani budullaha wastanibut taghut. Ani budu arah condongkanlah hatimu Allah ing Allah, wastanibu dan tinggalkan iman atau huta ing selain Allah. Berarti ketika aku makan jeruk tadi, hatiku harus beriman datangnya rasa manis dari Allah Subhanahu. Nalare Allah bertajali mengizini terhadap jeruk sehingga jeruk itu bisa seakan-akan mendatangkan rasa. Nah, nek Allah gak ngizini terhadap jeruk manis jadi jeruk kecut. Ya, lihat dalam surah Al-Qasas ayat 54 kalau nggak salah, Al-Qasas, Allah berkata, innaka sesungguhnya kaum Muhammad. Iki langsung Rasulullah loh Pak ya. Di mata kita sebagai umat Islam hamba yang tertinggi, betul? Tapi Rasulullah Muhammad iku makhluk napa senes? Halo, makhluk napa senes? Jenengan makhluk napa senes? Muhammad ini salah satu makhluk Allah yang diizini membawa syafaat. Membawa loh ya, tidak memiliki, tapi diizini Allah membawa syafaat. Innaka sak temene sira Muhammad iku la tahdi man ahbabta. Al-Qasas 54. Kau Muhammad sesungguhnya tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang-orang yang orang tersebut sekalipun orang yang kau cintai. Nggak iso Muhammad. Artinya Pak, kalau di antara jenengan yang di dalam forum ini hatinya kok klik nerima, itu bukan datangnya dari saya, tapi dari Allah. Walakinallaha yahdi may yasha, tetapi sesungguhnya yang bisa memberikan petunjuk hanyalah Allah terhadap hamba yang dikehendaki. Ditambah lagi di dalam surat Az-Zumar ayat 44 tentang syafaat. Az-Zumar ayat 44. Tadi Az-Zumar 55, iki 44. Allah berkata, kul, katakan Muhammad, lillahi ku tetap kedua Allah apa asyafaatu pertolongan jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah terhadap umatmu sesungguhnya syafaat semuanya itu milik Allah. Bisa jelas ya? Berarti manakala Rasulullah itu memberikan syafaat terhadap kita karena Allah bertajali terhadap Muhammad, karena Allah mengizini Muhammad membawa syafaat, diperuntukkan terhadap kita sama dengan iki wau Pak.
Allah mengizini jeruk itu rasa manis, maka jeruk itu seakan-akan bisa memunculkan rasa manis. Paham betul? Yes. Iki nek wis sampean giring kholwat jedok ning makrifat, jedok, ngerti jedok? Seluruh dunia seisinya termasuk diri jenengan itu tidak ada. Dalam pandangan basiroh jenengan, jenengan keakuan diri dan makhluk semuanya fana. Terus yang ada siapa? Dijawab dalam surat Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki Allah. Sing dawuh sinten? Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib kau sembah kecuali aku. Surat Toha ayat 4, fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, tegakkanlah sholat, li dzikri, semata-mata untuk ingat aku. Kita sudah tidak menyembah nama Allah, tidak menyembah sifat, tidak menyembah zat, tapi menyembah aku. Aku sinten? Aku Allah. Jadi muncul tajalli mutlak di dalam hati jenengan terkait keakuannya Allah. Apakah ini juga diterangkan oleh Rasulullah? Jawabannya ya, di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini saya menjawab makalah-makalah yang mengatakan bahwasanya Rasulullah dulu tidak mengajarkan tentang ini. Hakikat ma'rifat tidak. Nyun sewu, saya tidak menyalahkan, tapi saya tidak sependapat. Karena dasar saya di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, di situ Allah katakan, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, iki Allah dawuh, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu kecuali wajib menjelaskan, menerangkan tentang tauhid la ilaha illa ana, supaya hambaku itu bisa makrifat padaku. Fa'budun, supaya hambaku itu menyembahnya betul-betul padaku. Jelas ya? Iki jawaban atas adanya makalah yang mengatakan Kanjeng Nabi dulu itu katanya tidak menjelaskan tentang hal ini. Kalau tidak, gak mungkin muncul ayat ini. Dikorupsi Rasulullah. Nyatane Al-Quran muncul. Berarti Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Isa, dan sampai Nabi Adam itu semuanya menjelaskan tentang la ilaha illa ana. Mengapa baru ini kita paham? Karena ilmu itu sejak kejadian Sayyidina Ali memberikan tausiah seperti ini, dipenggal beliau, dibunuh. Akhirnya sampai tahun 2014 kemarin terkesan ditutupi karena takut nanti ada gejolak fitnah. Paham gak? Makanya jangan heran kita mencari ilmu koyok seperti ini nggak akan ketemu. Nah sekarang tahun 2024, padahal dimulai tahun 2014, tapi saya menyampaikan hal ini mulai tahun 2000, Pak. Jangan dikira saya tidak dihujat. Bahkan saya sampai diusir dari kampung negeri saya. Wallahi ulati diusir gara-gara saya menjelaskan tentang hakikat ma'rifat. Tapi saya tidak bergeming. Bahkan tahun 2010 saya dipenjara 3 tahun, tapi tidak menjadikan saya berhenti sampai di sini. Alah Pak, kita dipenjara itu
masih enak. Bagaimana Rasulullah ketika menyampaikan Al-Hijr ayat 94 sampai 99. Lihat, beliau sampai diantemi kaum Taif watu, kaum kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab mau membunuh. Itu beliau, saya hanya di penjara 3 tahun, enak Pak di penjara, estu enak, mangan gak tuku, turu dijaga, nggih mboten? Iya, kita kerja sudah tidak kerja, makan tidur, pekerjaan kita makan tidur, makan dikasih 1 hari 3 kali, pagi siang sore, jaga tidur dijaga, aman Pak. Sampai tidur di rumah dijaga satpam, mbela, nggak mungkin kalau tidak punya jabatan dan lain-lain gitu. Wis ta, sampai nek kepingin mlebu penjara gampang. Nek kepingin tapi ya, nek kepingin gampang. Rusaken, ono peda motor cegatan obongen, kok lak sampe mlebu penjara. Tapi tak kandhani mlebu penjara iku enak. Kok iso enak? Karena tidur dijaga, makan dikasih. Kiai nek gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Iya Pak, mau cerita terhadap kehidupan di LP nggak mungkin. Ikulah alasannya raimu son katanya. Jujur saya memang habis dari penjara itu langsung tahun 2012 masyarakat menjemput saya dijadikan kades. Mohon izin Pak Kades. Memang saya tidak punya apa-apa, modal nggak ada, cuman pilihan masyarakat. Sampai periode kedua kemarin 2019 Pak Kades, akhir kami pun tidak ada keinginan untuk mencalonkan, tapi di demo warga saya kembali desa disuruh mencalonkan lagi. Ya mesti seneng Pak, semua bengkok ganjaran tak kembalikan lagi. Ya mesti seneng. Okay. Siltap saya kumpulkan untuk rondo anak yatim. Gitu. Nah, kayak Ramadan besok itu entah berapa ratus orang tetap, tapi dalam hati semua itu yang memberi adalah Allah Subhanahu, bukan dari saya. Enggak, saya punya apa Pak? Buktinya nanti kalau saya bongkok mati tak bawa, putus loh. Istri yang cantik itu akhirnya diambil orang toh. Jabatanku sebagai kepala desa ditinggal enggak? Membawa apa saya di mata Allah kalau tidak membawa iman yang ihsan? Ayo, makanya ini mumpung mau ada pilihan DPR gitu, nggih, leres sih. Nah, tolong calon-calon itu dandani dhisik takwane, biar nanti menjadi orang yang tidak mendolimi masyarakat. Aku yakin. Nggih, matur suwun. Ada lagi? Monggo. Kula tergantung panitia lho. Ngapunten Pak, niki napa wektale badhe dibatasi napa pripun mengke? Terus pundi? Pertanyaane niku napa? Niku tergantung panitia mawon. Oh, tergantung panitia. Kula nderekake. Oh, monggo Pak Lurah. Niki siapa? Oh, Pak Lurah, monggo. Kelibun. Mohon izin Pak Kiai. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, matur nuwun dan terima kasih dengan kehadiran Romo Kiai Klakson. Sama-sama. Klakson Mbak ya. Iya. Yang sudah memberikan pencerahan terkait dengan ngaji roso, ngaji tauhid. Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Kiai di sini akan meningkatkan iman dan ketakwaan warga masyarakat desa bener. Nggih Bu nggih. Ke di samping lurah tapi dukun nggih. Ngaji kaitan dengan syariat makrifat kuwi aku sejajar karo dukun. Bukan sampean ana sakit-sakite bisa tekon ning Mojokerto. Orang andeli takon dewek.
Jadi di samping kiai, lurah ya dukun. Benar. Ini Pak Kiai, apa yang tadi disampaikan Pak Haji Bunarso terkait simiki wong sholat dewekan ya. Janjane nyong ya arep takon. Ki anger sing wong sholat Allahu Akbar nyong esuk kurung nyaur bang. Duwite laka. Ki kan ya, kan ora kusuk. Ngesuk pan ono apa ora ngerti. Telawungan urung teng tentasi udan. Gabahe urung ditentasi Pak Haji. Lah ini masuknya kan ke pripun niku nggih, dereng khusyuk. Niki. Lah sampean tekan papat yang taruh sakake lah. Siji bae sing penting ya takwa bae lah kaya kuwi nggih Pak Haji nggih. Ngaten mawon Pak Haji, matur nuwun atas pencerahanipun kangge warga masyarakat Desa Bener. Mugi-mugi Pak Kiai Mukhlason Rosyid menika diparingi panjang umur, diparingi sehat terus, ben ketemu maning. Nggih luar biasa ki ngaji roso nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji ini kesimpulannya ada di surah Az-Zumar ayat 54 sebagai pengiling kita. Selama kita di dunia kok masih kita belum kembali kepada Allah dan bertemu, setelah kita meninggal pasti tidak akan mendapatkan pertolongan. Satu. Nomor dua, surat Al-Isra ayat 72 kesimpulannya, siapapun kita di dunia ini, basiroh kita, mata hati kok masih buta terhadap Allah, maka kita pun akan buta di akhirat. Mata hati yang tidak buta sudah sampai pada tingkatan carane sampai bisa naik sampai ke makrifat, tolong dzikir rasa kembangno, praktekno terus. Dzikir sirul asror itu praktekkan terus. Begitu. Nggih Pak Lurah, matur suwun atas atensinya. Mungkin kapan-kapan kalau Allah ngersakake saged ketemu melih. Masalah saya ini belum pulang sampai 3 hari. Kemarin di Purbalingga, terus turun ke Tegal, sekarang ke sini. Belas. Saya itu punya anak kecil Pak, masih umur hampir 3 tahun. Lah iki nyonya sudah hamil lagi nih. Nggak apa-apa, wong semua itu nanti sing kasih makan ya Allah, ya dah. Nah, wis ngoten mawon. Nggih. Panitia. Pertanyaan malih. Iya. Nggih. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yai untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Sholat ini ibadah yang sangat istimewa, mengingat SK-nya langsung Rasulullah itu dipanggil menghadap kepada Allah dan mendapatkan mandat sholat 5 waktu. Nah, kita juga sering mendengar bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, yang menjadi kegundahan saya secara pribadi, lah sekelas awam kayak saya itu bagaimana toh untuk dapat mencapai itu? Betul. Mohon kasih tips lah. Okay. Sekelas awam orang bodoh seperti saya biar bisa sholat itu menjadi mi'raj kita kepada Allah. Okay. Terus yang kedua, sebagai orang tua tentu kita merasa prihatin manakala putra-putri kita ketika datang waktu sholat mungkin aras-arasan, atau mungkin sekarang lagi zamannya anak-anak ternina-bobokkan dengan gadget ataupun handphone. Itu bagaimana ikhtiar kita selaku orang tua ya, karena
mengingat anak yang remaja khususnya sedang mencari jati diri, dikerasi juga bisa patah gitu kan, kita terlalu lembut juga itu. Mohon pencerahannya dan siadah doanya buat putra putri kita semua. Matur nuwun Pak Yai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu mi'rajul mukminin. Utawi salat iku mi'raj, jadi fasilitas naiknya wong mukmin untuk bertemu Allah. Terus tipnya bagaimana? Cukup sederhana. Tadi jenengan kan sudah saya katakan, jenengan sebetulnya sudah bertorikoh. Nama sholat itu torikoh, jalan. Tinggal menata tujuan. Apa tujuan kita sholat? Menyembah dan bertemu Allah. Bagaimana caranya? Tip yang jenengan iki mang mudah. Ketika jenengan takbiratul ikhram sampai salam, tolong hati jenengan berzikirlah sirul asrar yang muncul dari la ilaha illa anta. Prakteknya bagaimana? Hati jenengan diem, hanya melakukan rasa itu iman, merasakan bahwasanya hidup yang ada di dalam dan di luar tubuh jenengan itulah Allah. Hanya dengan itulah sehingga jasad ini bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk. Itu tip yang paling spesifik. Itu tip yang paling mudah. Apakah harus saya itu masuk thariqah A, B, C, D dan lain sebagainya, berzikir Allah, 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 zikir siri terlebih dahulu sebelumnya? Mohon maaf Pak, nyun sewu, saya tahun 76 itu masih ibtidak kelas 4, itu sudah di beat abah saya sendiri salah satu thariqah. Setiap hari satu malam zikir sir itu 20.000 wajib. Entah sekarang berapa, 5.000 ya sekarang. Lah di sela-sela di luar sholat itu jenengan seringlah berzikir sir. Malam ini langsung tak ikrarno, boleh siapapun yang melakukan. Berarti azastukum, termasuk sirul asr pada malam hari ini saya kasihkan terhadap jenengan untuk melaksanakan. Carane waktu sholat, jasad lesan sampean sesuaikan membaca apa waktu jenengan berdiri, Fatihah, Fatihah. Tapi hati tetap jenengan harus menjaga sirul asrar. Jawabannya ini di dalam surah Al-Baqarah 256. Fakotistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Tali Allah ini jaganen, jagalah tali Allah ini. Apa tali Allah? Zikir. Apa zikir itu? Sadar, ingat sesungguhnya yang berafal, yang memiliki pekerjaan bisa sholat ini hanyalah Allah. Itulah zikir sebetulnya. Di luar sholat boleh jenengan ini berzikir sir digandeng dengan sirul asrar. Monggo. Apa zikir sirul asrar? Itu zikir yang tidak berbunyi, tidak menyebut. Kalau sir menyebut di dalam hati ismudzat Allahu Allah, monggo. Tapi sirul asrar itu diam, hati sampai rasa harus sampai asah, sampai bangun iman ini, sampai gugah, bangunkan rasa ini dalam diri jenengan. Sebab rasa itu tidak pernah bohong. Kalau ini pisang rasa, kalau ini anggur pisah, nggak mungkin aku makan anggur rasa. Iman itu sing benar ada di ihsan. Hanya rasa itulah, iman itulah yang akan membawa dirimu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kau tidak akan mati jikalau tidak Islammu sempurna. Terus yang kedua, bagaimana kita mensikapi anak-anak kita? Niki pengalaman abah kula ya. Anak habis ibtidak langsung pondokno. Urusan biaya jangan dipikir, percayakan pada Allah. Udah. Kalau sudah dewasa, iki iwu angel wangel.
karena sudah terpengaruh terlebih dulu dengan dunia barat, lewat YouTube, lewat medsos. Susah Pak, kita hanya bisa wa aslimu lahu, pasrah pada Allah, hanya itu. Karena anak kita sudah dewasa, masa dia mencari jati diri, kita doakan mudah-mudahan akhirnya itu menjadi orang yang baik. Lah gitu toh? Kita nuturi tiap hari, tidak akan menjadi anak dan orang tua, malah kadang jadi musuh. Anak sekarang Pak Bu, ayo nyingkrio, mesti nyingkri. Nggih mboten? Kalau dulu zaman saya kecil, nyingkrio. Nyingkri kemana? Nggak berani. Lari yo, nggak wani Pak, lari malah moro. Apa yang dilakukan orang tua? Dikepui lah gitu ya. Anak dulu laksana gudel nganut kebo, sekarang kebo nganut nggih. Jadi kula mboten saged maringi solusi kecuali anak kita belum lulus SD, belum lulus ibtidak. Setelah lulus langsung larikan ke pondok. Itu jawabannya. Nggih. Wadon monggo, perempuan dikasih kesempatan, monggo. Mohon maaf, izin Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, saya bertanya sebagai seorang awam aja ya Pak. Jadi bahasanya mungkin sama seperti Pak Lurah ngalor ngidul. Ini saya mau tanya tadi, kurang lebihnya seperti ini Pak. Apabila tidak kenal Allah maka di alam kubur akan gelap. Apabila tidak mengenal Allah, alam kubur akan terasa gelap. mendengar Allah. Apabila tidak mengenal Allah maka alam kubur akan terasa gelap. Tadi ada kalimat hadis seperti itu. Lah pertanyaannya bagaimana dengan Rahman Rahimnya Gusti Allah itu sendiri? Satu, yang kedua berketepatan dengan Isra Mi'raj. Waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan katanya di alam sana itu banyak Nabi itu menemui perempuan yang di neraka. Iya. Apakah ada hadis yang menyenangkan perempuan agar tidak merasa paling banyak di neraka? Nggih. Nggih. Bagaimana dengan kalimat yang surga itu di telapak kaki ibu? Di telapak, di bawah telapak kaki ibu. Ibu itu padahal perempuan. Nah, iya. Terus yang ketiga, saya pernah menerapkan dzikir siril asro, tapi tetap ingat beras mahal, mahal. Apa itu karena saya tidak dibaiat atau gimana? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang pertama tadi gak mudeng apabila di dunia tidak beriman pada Allah. Oh, tidak kenal. Oh ya. Apakah di akhirat juga begitu? Nah gitu dah. Itu sudah jelas. Al-Isra 72. Maksudnya tidak kenal itu pada wujudnya, bukan namanya. Kalau nama kita sejak kecil sudah diajarkan. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Bismillahirrahmanirrahim, kelawan nyebut nama Allah. Sudah diajarkan kita. Cuman kita harus menaikkan tingkat, harus mengenal terhadap yang memiliki nama Allah. Mestinya gitu. Jawaban yang pertama betul, Bu. Terus bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah? Rahman itu urusan kebutuhan dunia, nek Rahim urusan kebutuhan akhir. Allah sudah berkali-kali mengutus utusannya untuk menyampaikan tentang Ar-Rahim, kasih sayang Allah yang ada kaitannya dengan akhirat bloko, dan itu hanya diberikan pada yang iman yang bagaimana?
Nah ini iman yang betul-betul hanya pada Allah. Ar-Rahim. Rasulullah datang, Rasulullah siapapun itu datang semata-mata itu adalah rahmatan lil alamin, termasuk Rasulullah Muhammad. Cuman berhubung umat itu, mohon maaf, hanya mendengarkan hukum syariat ajaran Rasulullah saja, tidak mendengarkan hukum hakikat ruhaniyah, maka disitulah menjadikan hati kita tidak bisa kenal terhadap yang memiliki nama Allah. Loh, kalau begitu bagaimana hadis yang mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatihi? Nek dzati aja dipikir. Nyun sewu Pak, nek sampean pikir ning sirah kepala pedot niki sarap nih. Tafakkaru itu boleh Anda angen-angen di dalam hati ruhaniyah, bukan akliyah ini. Ar-Rahim, itulah kasih sayang Allah yang bersifatkan ruhaniyah, belaka saja, dan itu hanya diberikan terhadap mereka yang beriman saja. Berhubung waktu kita di dunia menolak ajaran Rasulullah di jalur dinu tauhid, maka jangan salahkan ketika Ar-Rahim di akhirat kita tidak mendapatkan. Padahal Rasulullah utusan Allah, siapapun itu pasti menyampaikan hal ini. Cuman umatlah yang tidak mendengar. Akhirnya bagaimana? Sampai diteni omongan kula. Sampai diteni. Kalau ini sudah digelar secara terang-terangan, umat kok yusik masih tetap aja dengkal, Allah akan mengutus utusannya berupa malaikat. Sampai diteni omongan saya, ya, entah kapan itu akan terjadi. Malaikat akan diturunkan oleh Allah, bukan berbentuk manusia, berbentuk malaikat. Apa visi dan misinya? Menghancurkan. Entah dengan hujan batu, entah dengan air bah seperti Nabi Nuh. Semua Nabi dan Rasul dulu itu sudah menyampaikan, terus di situ umat itu mengingkari wa kadzabu ayatina dan mendustakan ayat-ayatku, maka aku akan mengutus utusanku malaikat untuk menghancurkan. Habislah kita. Habis. Entah itu jatuh pada tahun berapa, yang jelas menurut Al-Quran sejarah berulang kembali mulai Rasul 1 sampai Kanjeng Nabi Muhammad. Lihat, saya bukan paranormal, saya juga bukan tukang bedek, saya mengaji dari sejarah Al-Quran. Entah itu tahun berapa, yang pasti akan terjadi. Aku tidak akan memusnahkan satu kaum manakala terlebih dahulu belum saya utus utusaku untuk menyampaikan dinul haq. Itu pasti. Sampeyan golek ini Quran sendiri. Saya juga tidak berandai-andai, saya pun juga akan mati kapanpun, itu pasti terjadi. Yes, mudah-mudahan kita tidak menjumpai detik-detik hari itu. Yes, mudah-mudahan tidak menjumpai. Kalau kita menjumpai, ngeri melihat. Kalau zaman sekarang, dulu zamannya Nabi Nuh itu adalah banjir bah. Kalau sekarang namanya tsunami. Gempa terjadi menimbun kita. Lihat sejarah-sejarah Rasul yang dulu-dulu seperti itu. Angin topan dan lain sebagainya, sifatnya adalah menghancurkan. Tapi wa anjainahu ma'ahu, Hanallah 559 ya, Al-A'raf 59 sampai 64. Sing dislametno iku adalah orang-orang yang masuk di dalam kapalnya Nabi Nuh.
anaknya sendiri. Kan'an lo nggak mau, habis dia. Tapi Kan'an belum sampai meninggal, sebelumnya itu sudah berbuat zina, akhirnya punya anak namanya Fir'aun. Baru tahu ya nyun sewu, itu anak Rasul, anak Nabi dan Rasul. Berarti tidak ada jaminan, walaupun jenengan punya nasab bagus, jaminan yang Allah belum tentu. Kembali kepada diri kita, ruhaniyah kita, bagaimana kita, sudahkah sampai pada ajan Rasulullah di jalur hakikat ma'rifat? Kembali pada diri sendiri. Oleh sebab itu kita yang nasabnya gak jelas, mohon maaf, jangan berkecil hati. Ingat, nurun ala nurin, surat An-Nur 35, yahdillahu linurihi mayyasha. Cahaya makrifat itu diberikan terhadap hamba yang dikehendaki. Walaupun 21 wanita nakal masuk surga, masuk surga. Wanita nakal ya, ada kan hadis? Ada. Tiap hari, tiap saat dia itu selalu melayani laki-laki hidung. Gara-gara dia memberikan minum anjing, dia lo masuk surga. Loh, kok bisa? Kok mudah ya Pak ya? Bukan berarti kita habis melakukan itu pulang mencari anjing, bukan loh ya, bukan. Ternyata beliau ruhaniyahnya sebelum meninggal sudah sampai pada makrifat. Ini 21. Sebab apa kok di situ ketika saat Mi'raj Rasulullah ketemu di neraka itu adalah banyak wanitanya? Mohon maaf, walaupun jenengan iku membawa status al jannatu tahta aqdamil ummahat, nyun sewu, aku takok bapak-bapak mawon, ibu kalau kurang blonjone ngroweng mboten? Ibu, mohon maaf Bu nggih, jenengan iki enak endi jagongan ngerasani wong ambek diem dikir? Terus wong Mojokerto sedina nek gak ngerasani wong lambe iku koyo panas. Nyun sewu, kholwat iku apa sih? Hati belajar nyepekake perkara sakliyane Gusti. Satu sisi hati disibukno hanya berzikir. Iku lho gara-gara wong wedok suk iku ora patek nganut wong lanang, ora patek manut. Nyun sewu, sing kena yang terkena mahar itu laki atau perempuan? Ketika kita akad nikah nih, yang kena mahar mas kawin itu laki-laki apa perempuan? Berarti status si perempuan itu dibeli. Lah ngaten nggih? Mohon maaf. Walaupun di situ Allah menghormati wanita. Oleh sebab itu gara-gara sudah jenengan beli sampai nikah, ya jangan saenake dhewe. Hablum minan nas kita tata. Kewajiban seorang suami terhadap seorang istri ada, haknya juga ada, kebalikannya juga begitu. Itu sudah diatur di dalam syariat, di dalam Al-Quran. Makanya orang laki-laki yang biasanya bludrek, tahu bludrek? Senengannya marah-marah, bisa tidak marah-marah jikalau hatinya itu disibukkan berzikir. Ibu juga begitu. Jikalau jenengan iki biasanya itu gak ngerasani satu hari aja gak enak cangkem, buatlah berzikir. Aku yakin soyo suwe soyo api ati sampean, itulah mar'atun solihatun. Niki nek gelem, nek ora ya ora apa-apa. Paham nggih? Nggih. Masalah beras, oh nggih karo situ
Kula niki pun dzikir sirul asal kok sampai kula niki jatuh bangun. Nah gitu nggih. Apakah perlu beat? Nyun sewu. Beat secara hakikat bukan secara thariqah adalah menyambungkan talinya ruh pada Allah. Sampeyan simpulnya dhewe engko. Engko aku ngomong wajib, engko boleh seakan-akan saya memaksa. Ndak. Kalau secara thariqah jenengan ditalkin, dijanji. Secara hakikat adalah disambungkan talinya ruh pada Allah. Makanya mengapa saya katakan dzikir sirul asrar dan fana'u dzikri itu adalah menyambungkan, mboten menjanji, menyambungkan. Sebab kita oleh karena talinya ruh pada Allah ini keputus, jenengan disebut hati yang mati, disebut hati yang selalu lalai pada Allah. Sama dengan mik niki lho Pak, tak putus kabel. Tak sambungan ke sakniki. Lho, rip. Lah, gitu ya. Wes, penting atau enggak penting beat atau menyambungkan talinya ruh tadi sampean simpulne dewi. Karena itu hak jenengan. Saya tidak mengatakan wajib. Ndak. Terserah jenengan. Nggih. Pak Panitia. Satu pertanyaan lagi Pak ya. Satu aja. Betul, satu pertanyaan aja. Satu lagi. Satu lagi. Nah, satu lagi. Jam berapa ini? Setengah 12 Pak. Iya. Setengah 12 besok saya ya juga ada ngaji ya jangan. Iya. Enggak apa-apa. Ini satu lagi Pak ya. Monggo, monggo. Satu aja. Satu lagi. Ibu-ibu. Ibu-ibu, monggo Iya. silakan Ibu. Kak kerosong ya sampai jam setengah 12. Ibu-ibu anteng juga gini. Monggo silakan. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Nggih. Ngapuntene kula badhe tanglet kalih panjenengan. Alhamdulillah kula nderek panjenengan ini genap 1 tahun Pak Yai. Nggih. Awal Rajab bahwa sakniki dugi Rajab nggih. Badhe tanglet ngoten Pak Yai. Ketika kholwat saya diberikan sebuah pengertian ngoten. Carilah rahasia huruf nun dan wawu ataf. Makaten pertanyaan kaula nyuwun penjelasanipun saking Pak Yai. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Carilah rahasia huruf nun dan wawu ataf. Huruf nun siapapun jenengan mesti paham. Ngeten toh? Itu nanti kami bahas di dalam huruf hijaiyah di dalam Al-Qur'anul Qadim. Bukan Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Qadim. Semua huruf hijaiyah itu di dalam tubuh jenengan. Kok boleh ditulis ada seluruhnya. Khusus nun. Jenengan dulu kalau panggil orang tua bagaimana? Nun. Gitu ya. Allah memanggil jenengan lewat berbagai macam. Allah manggil supaya jenengan ini mau kembali pada Allah. Lewat sholat kita dipanggil Allah. Tapi mayoritas tidak bisa kita gunakan untuk bertemu yang memanggil. Ini fakta, nggak usah kita tutup-tutupi. Siapapun kita, kesimpulannya manakala tidak mengikuti Rasulullah secara sempurna, nggak bisa. Ali mau koyo opo kita. Siapapun kita, saya tidak mengatakan si B, si C, enggak Pak.
apapun dan status apapun kita, nggak bisa. Allah tidak menyapa hanya lewat sholat. Allah menyapa kita lewat mohon maaf. Tadi saya dengar panitia atau siapa itu atau Pak Kades ini bangun butuh biaya, nggak gitu loh. Itu Allah manggil kita lewat itu. Bisa. Jenengan sakit, Allah manggil jenengan lewat makhluknya yang berupa sakit. Intinya kita in asobat hum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, untuk kembali. Nek sampean boten medui yang memanggil, sakit mesti sampean greges. Nolongso apalagi tidak waras, tidak sembuh. Sing kaya takut kehilangan kekayaannya. Iya. Yang bisnisnya omsetnya sudah tinggi takut kehilangan omset. Nggih mboten? Allah itu menyapa lewat mohon maaf, menyapa kita lewat kita kaya. Kaya itu makhluk. Kita dipanggil Allah lewat kaya, artinya kita harus ingat bahwasanya kekayaan apa yang ada pada diri kita secara jasmani hakikatnya milik Allah. Allah yang berkuasa. Kita menjadi orang yang punya jabatan, itu Allah menyapa kita lewat jabatan. Artinya jangan pernah sekali-kali ruhaniah kita mengakui itu kita yang punya, sebab semuanya itu akan itu tidak bisa Pak kita lakukan kalau kita betul-betul ruhaniah belum menginjak hakikat makrifat. Udah titik, ada situ. Apa wau ataf? Penyambung. Itulah hablum minallah, tali pada Allah. Khafidhu al sholawah was sholatil wusta. Ini nggak ada wakaf, nggak ada huruf berhenti, nggak ada. Khafidhu ala sholawah was sholatil wusta. Sholat dohir itu tidak bisa dipisahkan dengan sholat ruhaniyah batin, nggak bisa. Sebagai penyambung antara ruhaniyah dengan Allah, itulah hablum minallah, tali. Apa tali hablum minallah? Adalah zikir. Titik. Udah cukup Pak nggih? Pun sing donga sepuh-sepuh ya? Sing sepuh-sepuh apa gimana ya? Yang berdoa? Mboten sing sepuh. Oh nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah diberikan Allah terhadap kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan estu menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah, begitu tadi uraian dari Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Semoga apa yang disampaikan dan didawuhkan tadi bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang akhirnya apa yang kita amalkan dan kita lakukan menjadi lebih sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.